mau diwakili ya suruh bawa surat surat mandat, bukan penyusul. Di mana-mana tidak ada surat menyusul. Mohon maaf. Terima kasih Pak Rektor, Pak Mahon atas beberapa masukan yang ideal ya, di mana bahwa yang hadir dalam forum ini adalah orang-orang yang satu secara legitimasi sudah masuk, yang kedua memang harus kalau misalnya perwakilan juga harus ada surat mandat ya. Namun kalau kita kembali lagi, artinya bahwa berbicara tentang rakerda, kalau kita tidak dilaksanakan hari ini, saya yakin pun ke depan juga sama nanti begini-begini terus Pak. Karena tadi yang disampaikan Pak Opri sudah 7 poin saja. Namun alangkah lebih tepatnya ya ketika kita juga menyampaikan, sehingga kita juga belajar berorganisasi secara profesional juga mengenai beberapa redaksi-redaksi yang harus kita tawarkan kepada Bapak Ibu semua. Saya kira yang poin 2 yang disampaikan oleh Pak Surya tadi saya kira sudah bisa dipahami bersama lah ya. Dan nanti kan ini kan nanti tujuannya adalah perbaikan di struktur dan sebagainya. Intinya begitu Pak. Gimana Pak Mahon, Pak Eko, bisa dilanjut? Ya, kalau misalkan harus sesuai dengan itu, ya mari kita tulis bersama-sama. Kalau harus itu dilakukan, ditulis sama-sama, ya sudah. Nanti panitia akan ngecek satu-satu begitu. Kalau ini hanya sebatas reuni dan kita mempersyaratkan prarakerda, ya oke kita lanjutkan, sehingga nanti ke depan bisa lebih sempurna. Saya akan balikan kepada Bapak semua. Silakan Pak Surya. Jadi saya sepakat tadi, artinya rekan-rekan dari BUJP sudah meluangkan waktunya datang, menyediakan pikiran tenaganya untuk hadir di sini sampai siang ini juga masih hadir. Jadi mari kita manfaatkan ini. Menurut saya gitu ya. Satu, yang kedua, menurut saya legal formalnya tetap jalan. Artinya ini kita biarkan saja sebagai rakerda, ya. Tapi kan di mana di dalam ADART salah satu rapat-rapatnya ada kan rapat rakerda. Nah untuk dalam rapat-rapat itu yang penting adalah kesepakatan berdasarkan musyawarah dari teman-teman semua. Kalau teman-teman semua di sini menganggap ini adalah rakerda, ya udah, ini tetap rakerda. Dengan agenda apa? Kalau kita ikutin yang ini, nggak akan ketemu. Sehingga kita sepakati saja, ini rakerda, tapi kita bahas yang menjadi tadi skala prioritas apa yang dibutuhkan dari BPD Jateng hari ini. Kita sepakat, satu, organisasi, struktur. Ayo kita sepakati, seperti masukan teman-teman, ya. Ini asosiasinya pengusaha, ya libatkan pengusaha. Itu putus hari ini. Misalnya begitu. Satu, agenda dapat. Ya. Kemudian kedua, hal-hal lain lebih. Apalagi yang kira-kira menjadi prioritas. Nah, kalau itu sudah sepakat, ya, ini bisa dianggap sebagai keputusan rakerda. Nah, nanti udah dapat hasilnya, baru diimplementasikan pada rapat-rapat pleno yang lebih kecil. Kira-kira gitu. Mohon maaf kalau salah. Ya, terima kasih Pak Surya atas masukannya dan sarannya. Baik, kita lanjut. Dan nanti kita sampai selesai, kemudian kita bahas di poin-poinnya, yang dimana poin-poin yang dimaksud adalah yang disampaikan oleh Pak. Misalkan ada beberapa hal yang dimasyarakat dibahas. Silakan Pak Eko. Pimpinan, mohon izin, pimpinan harus mendeklar ini sebagai rakerda. Tolong ditanyakan kepada semua pengurus, semua anggota, supaya di belakang hari tidak ada terjepit di belakang. Harus dipastikan dulu. Iya. Ya, kalau sekarang pimpinan rapat sampaikan, teman-teman setuju Pak. Iya, terima kasih Pak Eko atas masukan. Harus ambil suara. Iya, silakan. Makanya saya sampaikan saja bapak-bapak peserta apakah lebih sepakat dijadikan. Gimana teman-teman? Silakan. Saya pengen justru kita turunkan.
Silakan Pak Mahon. Masih ada yang ini tidak sesuai dengan redaksi dan sebagainya. Silakan. Pak Otri masih Ya, baik. Kalau saya mengawali, kalau ditanyakan, saya pribadi kurang setuju kalau ini rakerda, karena produk dari rakerda itu adalah keputusan hukum. Sementara yang ada di dalamnya pengaturan-pengaturan ini tidak sesuai dari kepengurusannya, kemudian dari delegasi yang hadir. Namun saya demokratis Pak Ketua dan pimpinan sidang. Kalau memang sudah disepakati, saya ikut. Cuman pendapat saya ini cacat hukum, gitu aja. Ya, terima kasih Pak Mahon atas masukannya. Saya kembalikan ke Bapak Ibu semua. Silakan untuk semua berpendapat, menyampaikan. Tadi Pak Eko sudah menyampaikan, kita harus mengukurkan kepada ini jangan sampai di belakang layar ada suara-suara yang tidak diinginkan. Kemudian Pak Utri, oke, Pak Eko sudah, Pak Mahon menyampaikan ini tidak sempurna karena mohon maaf ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang harusnya di rakerda itu harus beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contoh kepengurusan, yang kedua kehadiran surat dan sebagainya. Apakah ini layak dinamakan rakerda atau tidak? Maka saya kembalikan kepada semuanya. Setuju yang apa ini jenis rakerda atau tidak? Mohon bisa silakan Bu Tina. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin perkenalkan saya di sini namanya Bu Lina, ini mungkin dari BPP belum kenal saya. Saya dari BP Sakti Purwamukti. Saya setuju sekali Pak tadi untuk masukannya dari BPP Pak Suryo. Dikarenakan waktu kita ini juga mepet Pak. Kita bisa hadir di sini benar-benar pembelaan yang amat sangat demi Abu Jati yang kita cintai ini supaya tetap eksis ini ya, di Jawa Tengah ya. Hari ini pun saya ada beberapa jadwal rapat, semuanya saya tolak demi untuk menghadiri rakerda Abu Jati ini. Saya berharap untuk rakerda atau pertemuan hari ini kalau bisa berjalan dan bisa selesai apa yang menjadi pokok permasalahan inti yang kita selama ini kita perdebatkan, kita menjadi permasalahan-permasalahan dari teman-teman bisa dihadirkan atau bisa diselesaikan hari ini. Entah itu kalau saya setuju tadi, ini mungkin dari Pak Mahon cacat hukum ya menurut Pak Mahon ya. Tetapi untuk pertemuan ini untuk mengumpulkan pengusaha-pengusaha atau direktur-direktur dari BUJT tidak gampang, susah. Jadi dengan adanya pertemuan ini kita mungkin sudah hadir di sini, mungkin di sini malah ada yang perluasan dari Palembang, kita ada yang dari Kudus, dari Pati dan lain-lain itu sudah ada di sini. Mungkin saya berharap entah ini rakerda atau apa, mungkin dianggap ini rakerda. Yang penting pokok permasalahan yang sekarang ini yang mau kita utarakan di sini segera selesai dan segera dibahas. Kalau ini masih rakerda ini cacat hukum dan ini bukan rakerda, ini pertemuan biasa, ya monggo lah. Yang penting kita mencari solusi yang terbaik. Menurut saya begitu Pak. Ya, mungkin bisa segera dilanjutkan. Terima kasih atas masukan saran dan wajangan positifnya lah untuk kita bersama. Gimana Pak Eko? Silakan Pak Eko. Pimpinan rapat kan punya daftar absen. Ya. Ambil aja daftar absennya satu-satu. Ini setuju atau tidak? Setuju. Perlu begitu atau voting aja langsung? Betul. Ini masalahnya waktu Pak Eko. Kalau menurut teman-teman terlalu lama, Bapak di sini setuju apa enggak teman-teman? Lah ya makanya saya sampaikan voting atau tidak. Kan tadi kan ada masukan-masukan. Enggak, bagaimanapun juga kita jangan terlalu Pak, harus ada istilahnya kesepakatan bareng. Saya paham itu. Makanya itu ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Saya tawarkan ke teman-teman ke forum, apakah perlu kita satu persatu, apakah kita voting bahwa ini masuk rakerda atau tidak, gitu ya. Mohon bisa nanti panitia membantu melihat jumlahnya. Yang setuju ini adalah rakerda, bisa angkat tangan.
Jadi hitung, bukan hitung. Minta tolong. Pak Roman hitung, Pak Roman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 Bapak. Oke, jadi 30 dari jumlah keseluruhan 35. Gimana Pak Eko? Ada tambah lagi? Cukup jelas ya, berarti ini lanjut ya. Gimana Pak? Oke lanjut. Silakan Pak yang belakang, monggo. Nama saya Herman dari Cakap, Kudus. Kami ingin menanyakan dan tolong mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Agus sendiri, selaku Ketua DPD Jati. Jadi begini Pak, saya masuk dalam satu grup WA yang di situ isinya adalah kami anggota Jati yang resmi. Dan memang ada diskusi-diskusi yang menurut saya itu mengganggu dan menggelitik. Karena memang saya tidak kenal atau tidak dekat dengan Pak Agus, sehingga saya ingin menanyakan dari isu di situ itu mengenai kebenarannya, dan itu tolong nanti dijawab dengan sepenuhnya, karena mungkin dari itu ada hal-hal yang masih ganjil di sini, karena saya lihat di grup itu di sini itu ada juga personelnya. Jadi yang pertama itu adalah di situ ada isu bahwa terima kasih. Izin Agus, kalau untuk hubungan antar lembaga pasti akan aktif di kepengurusan. Mungkin saya kalau memang ditunjuk, saya lebih ke untuk ke bidang diklat mungkin. Siap. Karena saya ya selain ini saya sebenarnya lebih ke supaya tidak terlalu ini Pak, tidak terlalu banyak kegiatan. Siap. Terima kasih Bu J. Bu Sri Mulyani di bagian diklat. Terus selanjutnya hubungan antar lembaga, saya minta Pak Trijaka, Pak Rektor. Pak Sureto. Ya, gitu ya. Ada lagi Jin yang mau berkenan langsung biar mempersingkat waktu juga. Mungkin disepakati untuk Pak Ketum merumuskan kembali, diserahkan dengan tim intinya yang jelas tidak keluar dari batas-batas ketentuan ADART aja. Yang penting itu adalah direktur, owner, itu wajib untuk menjadi pengurus. Yang lain itu tidak usah dimasukkan. Saya kira gitu ya. Sudah mempersingkat waktu begitu ya teman-teman semua ya. Setuju? Terima kasih. Jadi susunan pengurus sudah diubah ya. Paling tidak tadi ketua sekretaris bendahara sudah ditemukan, Pak Agus, kemudian sekretarisnya Pak Mahon. Jadi Pak Mahon ini sekretaris abadi, sebelumnya Pak Terus Adian, sekretarisnya Pak Mahon ya, ketua. Nah sini lagi alhamdulillah jadi sekretaris kembali, luar biasa. Dan bendaharanya nanti gimana Pak Agus? Ini udah mau ditutup pengurus loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi di maaf ya, di Dewan Pembina itu ada nama saya. Coba di ke atas. Nah itu memang Pak Agus Wijanarko memang sudah izin ke saya. Tapi saya nggak tahu kalau ini kok tidak protes gitu loh. Padahal kan banyak yang tahu kalau saya itu bukan anggota BSAB. Ya, jadi apakah bapak-bapak ibu-ibu yang hadir itu setuju atau tidak kan saya juga tidak tahu ya. Sebetulnya kalau saya boleh cerita ya, saya Agus Susantiono itu sudah ikut kepengurusan Abu Dhabi itu 3 periode ya, mungkin yang senior-senior sudah tahu ya. Saya itu sudah tua juga seperti Pak Utri ya, usia saya 67 tahun. Tapi saya komitmen ya kalau ditunjuk ya, dan saya bertanggung jawab. Nah, jadi kenapa Bapak itu nggak ada yang protes gitu loh? Nah, saya bukan Abu Dhabi. Saya akan mundur ke belakang. Saya periode 1 ya, itu saya izin CEO saya itu sebetulnya habis tahun 2010 ya. 2010. Tapi saya dipasang oleh ketum yang dulu ya, itu masuk dalam pengurus. Kemudian periode kedua apalagi kan saya udah nggak memperpanjang CEO ya, itu saya juga dipasang lagi malahan sebagai ketua 3 ya. Waktu itu Pak Utri ketua 2 ya, Pak Prima Hadi ketua 1 dan saya ketua 3, ketumnya Pak Gus Adi. Nah bahkan sejak 2010 itu saya itu ikut terus sampai terakhir ya dalam kepanitiaan HUT Satpam, kecuali yang HUT Satpam yang ke-40 ya. Nah ini kan ya tadi saya di depan, kalau saya ditunjuk komitmen dan bertanggung jawab ya. Tapi bagaimana ya? Ya saya yang sudah tua itu memang masih semangat ya. Dengan harapan itu yang muda-muda itu bisa mencontoh ya, sebagai motivasi ya. Dari dulu itu saya malah 2013 saya jadi ketua umum ketua HUT Satpam ya, 2013 ini ya. Dan saya juga yang mencetak KTA Satpam, ijazah Satpam lulus Jawa Tengah selama 5 tahun dari 2010 sampai 2015. Ini saya cerita yang lalu ya. Jadi supaya Bapak Ibu itu ngerti lah bahwa kalau saklek-saklekan ya harus persis sama ADART ya, itu ya mungkin sulit ya untuk meminta izin atau memasukkan bos-bos BPP sebagai pengurus saja, itu bukan hal yang mudah ya. Saya ingat dulu Musda yang memilih ketum Pak Agus Wijanarko itu minta saya ingat saya itu atas usulan juga dari saya Pak Wintono ya. Karena saya waktu itu saya dengan Pak Agus Wijanarko itu nggak kenal ya, ini kurang kenal ya. Jadi saya mungkin berpikiran ya,
bahwa Bapak Ibu yang masih mengikutkan saya sebagai pengurus, ya dibuat ya senior-senioran gitu ya. Tapi heran saya, seniornya itu seperti saya itu kok loyal banget gitu loh. Kalau saya merasa ya terbukti selama 2010 sampai terakhir itu saya selalu diikutkan, dimintain tolong untuk menjadi panitia HUT. Ya. Saya orangnya manut ya. Dulu juga nggak pernah saya sebagai pengurus Abu Dhabi sampai saya 2 periode jadi ketua 3, saya juga nggak pernah lihat SK saya. Ya. SK pengangkatan saya sebagai pengurus Abu Dhabi itu saya nggak pernah lihat. Ya. Nah itu ya saya ceritakan yang dulu karena saya sudah termasuk senior, saya lihat yang ada di sini banyak yang muda-muda sehingga janganlah kita mengedepankan emosi, ya. Kita fleksibel aja. Ya kalau saya lebih senang kalau selalu memilih ya saya nggak ikut ke pengurus ya, karena saya juga punya kesibukan sendiri, ya loh. Tapi karena saya dimintain tolong yaitu saya tetap terima. Karena apa? Saya sudah semakin tua, saya harus banyak memperhitungkan amalan-amalan ya, pahala-pahala. Ya kalau saya sekarang mungkin sudah tidak bisa menabung uang ya, pahala. Ya untuk jalan saya nanti ke akhirat itu aja. Ya. Jadi saya pesan, monggo kita duduk bersama, kita selesaikan permasalahan bersama, jangan dimasukkan unsur-unsur yang politik, ya. Jangan bayangkan kalau jadi pengurus Abu Dhabi itu bisa kaya, yang menumpuk kekayaan itu jauh sekali, ya. Itu penuh dengan pengorbanan juga, ya. Oke Pak Agus, bisa dipersingkat ya. Oke, saya kira itu aja. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi pertimbangan oleh Ketua Umum, sehingga apakah itu rendah nanti daripada tidak, mungkin Pak Agus dengan tegas siapapun yang owner dan direktur yang bisa masuk ke sana, tidak mohon untuk tidak bisa masuk ke sana. Mungkin Pak Agus akan di-cancel Pak Agus, jadi itu diganti dengan yang lainnya. Demikian. Silakan Pak Gilang. Oh ya silakan. Baiklah. Sudah. Baiklah, Pak Ketua Umum, perlu saya informasikan bahwa pada kesempatan ini sejak awal kita akan membenahi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau menurut saya, tegakkan dulu. Ya. Tegakkan dulu Pak. Soalnya kalau kita sudah tidak komitmen dari awal ini, nanti ke belakangnya tidak baik. Maka kalau memang itu tertib, ya sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tertibkan dulu lah kita komitmen. Saya kira itu tambahan kami. Mohon maaf Pak Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Gilang, silakan. Terima kasih waktunya yang bilang kepada saya, kepada pimpinan rapat dan kepada Ketua Umum. Sebenarnya mohon maaf sebelumnya kalau saya nanti agak ini Pak pimpinan rapat banyak. Karena ini kan sebenarnya kan dasar adanya rakerda ini kan berawal dari kemarin masalah iuran obligasi Pak ya. Tapi sudah dijawab sama Mas Dirjen, semuanya sudah menunggu hasil rapat rapimnasnya. Dan yang kedua sebenarnya kan tadi yang dapat khusus seperti itu namanya saya nggak tahu.
sebenarnya itu masalah kalau ini jadi isu-isu yang saya dengar itu tadi di website ini kan permasalahan di dalam kepengurusan itu masalah ada ART tadi sudah dipaparkan Mbak ya. Kemudian mohon maaf untuk Anda Pak Sekjen, mohon maaf sekali sama Pak Ketua Umum apabila kita sebagai seorang ketua pasti kan kita sebagai jaminan sebagai anggota kita karena suka jadi seorang ketua atau sebagai seorang pimpinan itu siap untuk dibenci, siap untuk disayang Pak. Tetapi sangat mudah untuk menumbangkan seorang pimpinan atau seorang ketua Pak. Apabila ketua kita atau pimpinan kita aneh, pasti yang bawah-bawah ini akan demo Pak. Kok mohon maaf sekali lagi Pak Ketua, kok masih bisa jadi ketua? Kenapa disebut itu sudah nggak ada hak suara sebagai abisati? Sebagai contoh kemarin di suatu batalion aja seorang dananya itu didemo sama seorang 100 Tamtama Pak. Kemarin terjadi di Yonkar 8 Jawa Timur, seorang danyon didemo untuk turun sebagai jabatannya. Tetapi di situ pas intelnya wadannya melindungi seorang komandannya karena sebagai seniornya. Tetapi isu itu pasti akan keluar kepada atasan yang mana anggota tersebut menginginkan seorang danyon itu untuk turun karena sudah mengambil haknya. Jadi kembali lagi kepada ketua agar saya menjelaskan pada rekan-rekan semuanya ini agar semuanya itu legowo dengan komitmen-komitmen yang ada di Abijati bahwa ketua kalau sekarang katanya keluar lagi SK2 agar ada komitmen kembali agar lebih bukan lurus ya tidak terjadi lagi Pak, agar BTS sebagai kendaraan dalam mengajukan ke Abijati tidak untuk dicari dari kesalahan Pak, karena sebagai seorang ketua pasti akan dicari dari kesalahan. Jadi biar ketua ini untuk memberikan tanggapan kepada rekan-rekan semua untuk mengenai tadi yang seperti yang ditanyakan kepada Pak Win sama yang rekan katanya, dan untuk hasil rapat untuk kepengurusannya agar segera, saya rasa agar segera diketok palu Pak, biar tidak berlarut-larut karena ini kegiatannya sebenarnya kegiatannya sangat yang tidak menguntungkan Pak. Bisa menentukan kemudian seperti yang begini aja, hasilnya seperti ini aja. Sekian dari saya Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi sekali lagi mungkin terkait Pak Buat Gaspam sama Pak Kasih Budi. Jadi terkait dengan yang pelaporan saya itu, dan prinsipnya kalaupun toh saya nanti memang dinyatakan nyatakan tidak tepat dengan hal itu, saya sangat legowo misalnya saya pun harus mengundurkan diri dari ketua umum ini. Tapi saya mohon semuanya kan bisa tercross check, artinya itu karena memang ada oknum yang memang memalsukan jasa kami, dan banyak sekali memang dari kami yang dipalsukan. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Memang manusia tidak sempurna. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga hari ini adalah menyempurnakan apa-apa yang kita inginkan, dan semoga kita bedakan antara etika institusional dengan etika personal. Semoga saya harapkan kami semua, Pak Ketum juga bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu untuk pengurusan JCS juga, dan teman-teman juga sudah menyampaikan sudah clear, dan insya Allah tidak ada lagi yang melenceng dari ADART. Saya kira itu ada yang ditanggapi, kalau tidak untuk ini saya cukupkan, dilanjut dengan program kerja. Cukup? Lanjut. Terima kasih. Sengaja pembahasan tentang program kerja tahun 2022. Silakan Pak. Bacakan ya. Yang pertama, realisasi kerjasama dengan Bank BTN, rumah subsidi bagi Satpam dan dana talangan kerja bagi PUJP. Redaksinya Satpam M-nya diganti N, M-nya ganti M.
mulai bulan April 2022. Jadi kita setelah bersama-sama menyaksikan langsung kerjasama antara Abu Dhabi dengan PTN termasuk subsidi. Yang kedua, training investigator bagi BUJP secara tatap muka atau tanpa biaya. Ini bulan Juni 2022. Yang ketiga, training manajemen keuangan BUJP secara daring. Ini juga tanpa biaya. Bulan Agustus tahun 2022. Yang keempat, training manajemen pemasaran BUJP secara daring tanpa biaya juga bulan September tahun 2022. Yang kelima, untuk menyejukkan bersama-sama Satpam bersolawat ini di bulan Juni tahun 2022. Keenam, sertifikasi kompetensi Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama untuk semester kedua tahun 2022. Yang ketujuh, pembinaan BUJP bersama Ditbinmas Polda Jawa Tengah. Waktunya menyesuaikan. Ada usulan tambahan, ada usulan lainnya, silakan Pak Eko. Mungkin pimpinan, saya hanya usul saja karena persoalan jasa pengamanan ini kan terbagi dua kan sekarang ini. Ada sistem manajemen pengamanan dan satunya adalah nyangkut apa itu security pengamanan ya. Nah, saran saya juga di dalam training ini mohon kalau bisa diadakan pelatihan sistem manajemen pengamanan. SMP 16 itu. Iya, karena itu mahal harganya. Dengan adanya Abu Dhabi ini betul-betul dirasakan manfaatnya bagi anggota. Saya mengalami beberapa anggota di beberapa daerah. Tapi belum ada yang saya rasakan dalam saya membayar itu saya mendapatkan apa. Semua bicara pemuliaan Satpam. Nah, kapan kami ini dimuliakan? Jadi mohon izin, saran saya SMP harus dilakukan. Bila perlu Abu Dhabi Jawa Tengah ini bisa mempelopori membentuk MSP, lembaga sertifikasi profesi. Yang terakhir masalah sertifikasi kompetensi, kalau nggak salah Pak Agus pernah jalankan itu. Nah, kalau itu diparalel Pak, jangan lama-lama. Karena persaingan ini semakin hari untuk anggota kita security ini terus terang saja tingkat pendidikannya perlu Pak. Karena ke depan ini persaingan dan pola kejahatan itu semakin lebih canggih. Jadi security kita, satpam kita jangan hanya sebagai sekarang kalau istilahnya itu hanya penjaga saja. Apa itu waker dalam bahasa Belanda. Ini harus diadakan pelatihan, mengupgrade kualitas sehingga kemampuan intelektualnya dapat menjadi lebih bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Usulan bersama luar biasa ini catatan untuk Pak Ketum. Lanjut, ada usulan monggo silakan Pak Win. Terima kasih Ketua. Melalui program kerja yang disampaikan oleh Ketum tadi tentang sertifikasi, saya berharap alangkah baiknya sertifikasi Gada Madya, Gada Pratama, Gada Utama itu yang bisa melaksanakan di daerah itu adalah langsung dari Abu Dhabi. Itu bagaimana? Jadi tidak semua BUJP membuat sertifikasi masing-masing, dan itu pun pasti akan membuat tambahan untuk kas Abu Dhabi kita. Seperti itu. Terima kasih Ketua. Ya, terima kasih. Mohon izin satu lagi. Monggo Pak. Selama ini satpam kita kan payung undang-undangnya kan belum jelas. Masih ikut ketentuan undang-undang Polri. Coba dijajakin. Mohon izin ini ada Pak Surya juga. Coba dijajaki bagaimana kita membuat undang-undang satpam sebagai payung hukum. Mohon izin. Ini memang angan-angan yang muluk, tapi ini harus dilakukan mulai sekarang. Kalau nggak ada terobosan, kita nggak akan bisa mandiri. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nanti dibahas khusus di pengurusan yang baru ini Pak Ketum. Terima kasih. Oke, lanjut Pak Menteri Pak Ripto monggo. Ya, terima kasih pimpinan. Izin menyampaikan ya. Jadi kalau pemikiran saya Abu Dhabi
menurut saya perlu untuk bekerja bersama dengan pihak terkait untuk melaksanakan atau merancang edukasi dengan user. Karena begini, yang terjadi di beberapa tempat yang akhir-akhir kami alami di Minang, ada beberapa user kita yang kadang-kadang menurut saya, mohon maaf, tidak paham satpam, ngatur satpam, ngetes satpam dan lain sebagainya seperti itu. Jadi, ada salah satu klien kami sudah berikan standar keselamatan, standar tes satpam, tapi di sana mentah semua. Begitu satpam yang direkrut itu, ya, menurut versi mereka baik, ya, tapi setelah bertugas, begitu ada masalah, komplainnya otomatis ke BIJP. Nah, ini mohon maaf, menurut saya ini juga perlu dipikirkan solusinya bersama, solusinya bagaimana, ya, supaya apa? Supaya ya, satu yang user itu juga memahami bahwa anggota satpam itu nomor satu adalah kompetensi. Jangan sampai kompetensi yang sudah dicapai atau yang sudah dapat oleh anggota itu tidak dihargai sama sekali oleh user. Ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya ya harapannya betul-betul ke depan itu user itu juga bisa menghargai tentang profesi satpam. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Surito. Intinya bahwa kita harus bisa mengedukasi para klien-klien kami, ya, klien-klien kita, supaya klien kita itu tidak sembarangan dan ngawur kan begitu. Ya mungkin dikemas dalam bentuk mungkin ya usulan ini mungkin dalam bentuk mungkin kopi marni bersama, duduk bareng, jatuh bareng, ngopi bareng dengan klien. Karena memang kadang-kadang user ya tidak tahu main tabrak saja, dan yang kendalanya padahal di PUJD-nya. Terima kasih Pak Rito. Lanjut. Tentang program, saya kira cukup banyak, itu sudah ditambahkan ada 9 di tahun 2022. Saya kira itu yang kalau tidak ada lagi yang ditambahkan nanti akan dirancang lagi oleh pengurus yang baru. Dan sekarang mungkin Pak Agus selaku Ketua Umum akan menyampaikan dengan segera tentang pengurusan yang baru Abu Dhabi Jawa Tengah, perubahan PAW itu di tahun 2022. Ada tanggapan lagi? Kalau tidak ada tanggapan lagi kami cukupkan. Cukup Pak Eko, Pak Win, Pak Yuni, Mas Gilang, cukup. Mungkin sekretaris bisa ini nanti salurkan ini juga nanti segera mungkin di-share di grup sehingga untuk memudahkan komunikasi. Dan kami selaku Pak, sedikit dari saya terkait program rumah dengan BTN tadi ya Pak. Karena rekening Abu Dhabi kan akan dipindahkan ke BTN ya. Rekening Mandiri akan dipindah ke BTN. Karena saya juga sudah tanda tangan dengan BTN untuk pemindahan rekening. Saya mintanya cuman semoga ada deal cuan tadi antara BTN dengan Abu Dhabi yang akan disetorkan ke kas Abu Dhabi untuk keuntungan kita. Setelah ada satpam atau anggota yang membeli rumah, harus ada fee yang disetorkan ke kas Abu Dhabi, dan itu sudah disepakati di awal dan di-sharing ke teman-teman semua supaya tidak ada miss setelah ada masuk pembelian rumah tersebut. Karena rekening kita juga akan dipindahkan ke BTN yang sudah ada di Mandiri itu. Dan hal seperti ini juga kadang saya nggak tahu sebagai bendahara. Saya mohon ke depannya kalau ada keputusan-keputusan seperti ini harap disondingkan dulu, terutama ke bendahara kalau akan ada pemindahan rekening. Nah kalau memang karena BTN datang ke saya dan Bu minta tanda tangan rekening Abu Dhabi akan dipindahkan ke BTN yang dari Mandiri, saya juga kaget, loh kok nggak ada info ke saya. Dan saya sudah tanda tangan, hanya tinggal menunggu Bu Peter yang akan tanda tangan. Seperti itu saja. Terima kasih, sedikit dari saya. Terima kasih Bu Bendahara yang telah menyampaikan, dan harapannya ke depan
saya yakin pengurus yang baru ini pengurus yang profesional, mugi-mugi selalu diberikan kemudahan, kenyamanan, dan tujuannya adalah bersama bahwa kita membesarkan nama Abu Dhabi dengan sebaik-baiknya. Mugi-mugi kafah, komprehensif dan profesional. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang perlu kami sampaikan. Saya atas nama pimpinan rapat sidang dan ketua umum dan sekretaris, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator untuk melakukan penutupan. Terima kasih. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketum Pak Heru, alhamdulillah hari ini sore ini sudah berjalan dengan lancar ya, rapat kerja BPD Abu Dhabi Jateng ya, dengan beberapa keputusan rapat terutama tentang organisasi yang saya berharap ini bisa segera direalisasikan dan dibicarakan ulang bersama-sama dalam suatu rapat resmi pleno, sehingga nanti merupakan keputusan dari teman-teman pengurus yang baru dan disampaikan nanti diusulkan ke BPP untuk BPP Ketum dan Sekjen menandatangani sebagai surat keputusan pengurus PAW. Yang kedua, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman BUJP BPD Jateng yang sampai sore ini masih eksis ya untuk keberadaan Abu Dhabi, untuk eksistensi Abu Dhabi. Perlu teman-teman tahu bahwa Abu Dhabi ini sekarang semakin seksi, Pak. Ya, semakin banyak dilirik orang. Ya, saya menghadiri beberapa musda kemarin yang awalnya jumlahnya cuma sedikit. Sekarang sudah banyak, kayak di Jambi, di Sumsel, sudah musda kedua. Yang dulu peminat untuk jadi ketua Abu Dhabi itu sedikit, Pak. Kemarin musda pada saat pemilihan kandidatnya ada 5. Jadi memang makin seksi lah. Kemudian eksistensi kita di depan stakeholder juga makin tinggi. Ya. Saya perlu sampaikan, misalnya dengan BPJS TK saja, ya, BPJS tenaga kerjaan, ya, yang kita sudah punya PKS-nya, itu benar-benar ngejar kita. Supaya apa? Supaya tingkat kepesertaannya mereka tuh naik. Awal BPP Abu Dhabi tanda tangan dengan BPJS TK pada waktu Rapimnas di Bandung. Ya, bulan Oktober kalau nggak salah, mungkin Oktober 2020 ya, benar Oktober 2020 itu tingkat kepesertaannya masih yang satpam yang terdaftar di BPJS TK baru sekitar 400.000. Ya, dengan adanya PKS mereka rajin monek dengan kita, kunjungin daerah, sekarang sudah naik. Jadi kalau saya ngomong dengan Polda, dengan Mabes, berapa security kita sekarang? Saya punya dasar. Jadi security kita yang terdaftar di BPJS TK itu ada saat ini yang terdaftar resmi itu ada 865.000 satpam. Kita mengiur kepada BPJS TK itu sebesar sebulannya 290 miliar, Pak. Jadi kita sebenarnya karpet merah BPJS TK. Oleh karenanya ini kita kita optimalkan. Kita ajak mereka untuk mendukung program-program di BPD apapun lah, ya, kegiatan baik support dana, support sponsor atau apapun dalam rangka meningkatkan kepesertaan mereka.
Yang tercatat khusus BPD Jateng, saya nggak tahu kalau di Binmas berapa anggotanya. Yang tercatat BPJS TK tenaga kerjaan di Jateng baru terdaftar sekitar 36.400 security. Saya yakin lebih dari itu. Dengan iuran sekitar 8 miliar per bulan. Nah, ini saya yakin mereka masih ngejar untuk supaya naik kepesertaannya. Jadi intinya Abu Dhabi ini organisasi besar dan semakin seksi. Ayo kita sama-sama untuk membesarkan bagi teman-teman yang sudah terpilih atau ditunjuk secara bersama-sama dari hasil rakerda ini untuk menjadi pengurus. Ayo komitmen sama-sama memajukan. Ada undangan rapat, ada pembicaraan, ikut sharing, ikut bersama-sama dengan ketua untuk melaksanakan kepengurusan ini sampai nanti tahun 2024. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas undangannya dan kebersamaan dengan teman-teman BPD Abu Dhabi. Dengan demikian rapat kerja daerah BPD Abu Dhabi Jawa Tengah tahun 2022 saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih kepada Bapak Surya Wisesa yang telah menutup kegiatan pada hari ini. Demikian seluruh rangkaian acara Rakerda 2 Abu Dhabi Jawa Tengah tahun 2022. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Bapak Ibu yang mau mengasih. Tadi acara demi acara telah kita lewati. Semoga acara ini bermanfaat dan semoga para direktur, CEO Abu Dhabi maupun CEO